Kemarin kita belajar tentang apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Coba Amanda, apa sumber daya alam? Ada dua. Coba jelaskan apa saja itu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke. Sekarang coba Tio berikan contoh tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Air, tanah, tumbuhan. Oke, bagus sekali. Sekarang Rizky, berikan contoh tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Logam, batu bara, minyak. Oke, bagus sekali. Jadi materi kita kemarin yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya air, udara, dan tanah. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya logam, batu bara, dan emas. Nah, Ibu sekarang akan memberikan materi. Untuk kelas 4 kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kompetensi dasar IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang pemanfaatan sumber daya alam suatu kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 4.1 penyajian hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota dan kabupaten. Yang selanjutnya yaitu SPDB 3.4 memahami karya seni rupa teknik tempel, membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. 4.4 membuat karya kolase, montase, aplikasi, mozaik. Tujuan pembelajaran untuk kelas 4 yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Kedua, dengan mengamati gambar, membaca teks, berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara menginspirasi karya seni mozaik dengan baik. 4. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Sedangkan untuk kelas 5 kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Kompetensi dasar atau KD Bahasa Indonesia yang pertama 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan atau tulisan. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulisan dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Untuk KD IPA 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia secara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam membaca secara tepat. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, hari ini belajarnya biar agak menarik dan semangat. Di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok dari kalian. Kelompok 1 yaitu Angga, Rizky, Trio, Ayu, Nola, Dwi, Sari, dan Ashar. Kelompok 2 yaitu Letra, Billy, Icu, Muhammad, Oktaria, Gilang. Yang kelompok 3 yaitu Lin, Putri, Lina, Novi, dan Dia. Nah, sekarang kita duduk per kelompok masing-masing ya.
kasih waktu 15 menit. Sudah selesai belum? Sudah. Coba kelompok 1, apa hasil diskusi dari kelompok kamu? Suara marga WhatsApp dan caker ayam. Apa contohnya dari itu? Harimau, bunga rahasia, Bisa. Oke, yang selanjutnya itu? pembuatan terasering, Nah, contohnya apa itu coba pembuatan itu? mengalirkan Ya, membuat irigasi gitu ya, biar airnya mengalir. Yang selanjutnya yaitu kelompok 2. Apa diskusi dari kelompok 2? Menanam kembali hutan-hutan gundul, menanam pohon beringin, pohon ara, dan lain-lain. Dan lain-lain. Selanjutnya? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah. Lingkungan rumah. Oke, bagus sekali. Yang selanjutnya yaitu kelompok 3. Apa hasil diskusi dari kelompok 3? mengelola limbah, Limbah apa aja tuh yang diolah? sampah plastik, kaleng, kardus, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya apa yang diamati itu? Tidak menangkap ikan dengan bahan racun bakar. Oke, jadi kalau menangkap ikan itu tidak boleh memakai racun dan obat. Nanti pencemaran air. Kira-kira ada nggak yang ingin dipertanyakan dari diskusi tadi? Ulang. Ada yang ingin bertanya? Ayo, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Kedua? Rasi dari kelompok berapa? Kelompok 2. Coba apa soalnya tadi? Apa contoh menjaga kebersihan lingkungan? Apa contoh kebersihan Menjaga lingkungan? kebersihan lingkungan. Oh, ada yang mau jawab kelompok lain? Oke, siapa? Arya dari kelompok 4. Ayo apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kalian itu habis beli jajan, sampahnya harus dibuang di Kotak sampah. kotak sampah. Saya dari kelompok 1. Oke, siapa namanya? Amanda. Apa yang ingin ditanyakan? Cagar alam. Apa yang dimaksud dengan cagar alam? Ayo, baik, cagar alam itu adalah tempat penangkaran hewan yang langka. Misalkan hewan harimau, hewan apa lagi yang langka? Merak, gajah, apa lagi? Rafflesia, singa, apa lagi? Dinosaurus, cendrawasih. Nah, itu tadi hasil diskusi selanjutnya, yaitu kalian pelajari tema 7 halaman 205. Sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini kepada ketua kelas.